Pemirsa, realisasi anggaran belanja Kabupaten Badung hanya mencapai 74%. Selain itu juga pendapatan asli daerah PAD masih jauh dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Badung tahun 2024 yang menyebut capaian PAD jauh dari target. Menyikapi laporan tersebut, Ketua DPRD Badung Gusti Anum Gumanti belum lama ini menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah strategis berupa evaluasi dan konsultasi dengan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk mengatasi permasalahan ini. Ia menekankan apabila diperlukan rekomendasi, ada satu aspek yang belum diterapkan sepenuhnya, terutama dalam meningkatkan PAD Badung. Salah satu strategi yang akan dikaji adalah penerapan insentif dan disinsentif. Mengingat saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara konkret, Bupati Badung sudah menyampaikan bagaimana caranya menyasar vila-vila yang belum berkontribusi secara optimal terhadap PAD. Sebagai langkah konkret, Anom Kumanti menyarankan penerapan insentif dan disintensif melalui peraturan Bupati Perbub Badung. Menurutnya, target yang telah ditetapkan harus menjadi acuan meskipun berbagai faktor eksternal seperti ketidakpastian sektor pariwisata bisa mempengaruhi pencapaian target tersebut. Sementara itu, keberadaan sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa setiap tahunnya disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem pengadaan secara elektronik SPSE dan Peraturan Presiden Perpres nomor 80. Ketika ada penawaran proyek pembangunan misalnya harga awal dalam RAB bisa lebih tinggi dari harga akhir yang ditetapkan melalui SPSE. Hal ini yang kemudian menciptakan Silpa. Meskipun begitu, Anom Gumanti menegaskan bahwa seluruh program yang dirancang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mencapai target yang belum terpenuhi, terutama dalam peningkatan PAD. Bupati Badung melihat target awal sebesar 8 miliar rupiah lebih, lalu di perubahan menjadi 10,2 triliun rupiah. Ada penambahan sekitar 1,6 triliun rupiah, namun realisasi saat ini baru mencapai 7,5 triliun rupiah atau sekitar 75%. Ia berharap adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan pencapaian target ke depan. Parwate Bali Pos melaporkan.